Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa hitam putih yang ada di studio maupun di rumah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ini saya nggak ngerti nih, saya dikerjain ini sama hostnya, nggak tahu hostnya telat atau gimana. Tapi yang jelas nanti kita hukum aja hostnya ya. Bicara soal musibah atau ujian, saat ini bangsa kita sedang diberikan musibah yang luar biasa. Ini nggak ngerti. Ini ujian, musibah atau peringatan. Tapi yang jelas baik sangka saja ke Allah. Kalau kita baik sangka hidup enak. Saat ada orang yang ngomongin kita belajar. Belajar dari mana? Belajar dari orang tuli, lihat. Kenapa orang tuli? Lihat orang tuli kalau diomongin apapun gak sakit hati. Sakit hati gak? Benar. Gak perlu kita ngambil cucian kotor orang. Cucian kotor kita saja di rumah udah numpuk. Mau ngapain ngambil cucian kotor orang lagi? Yang terpenting satu baik sangka, gak buruk sangka ke Allah. Berbuat baik, melakukan kebaikan, fastabihul khairat terus. Insya Allah akan membuat hidup kita menjadi tenang. Mana sih hostnya ini? Aduh. Langsung saja. Itu dia Irawati. Wah, kita duduk langsung. Nah, jadi memang tadi sengaja saya bilang bahwa ini openingnya harus Umi Pipi dulu supaya kita semua lihat. Alah. Iya dong. Saya bukan ustazah, bukan. Bukan ustazah? Bukan. Tapi bukankah sekarang banyak job yang datang? Iya. Ya alhamdulillah. Nah itu dia, ini menarik sekali. Jadi kegiatan Umi Pipi ini sekarang berdakwah. Tapi kata beliau bahwa merasa belum pantas untuk menjadi seorang ustazah, benar ya? Betul sekali. Karena apa? Dulu saya selalu ada di belakang almarhum, mensupport, mendoakan, terus bahkan saya menjadi jamaah, bukan menjadi istri saat itu memposisikan. Ya saya harus diceramahin juga gitu kan. Dan saat itu saya menceramahi diri saya yang masih jauh dari benar, jauh dari solehah gitu ya. Dan saya mendidik anak-anak saya. Dan saat ini nggak ngerti kenapa Allah takdirkan saya sekarang seperti ini gitu kan. Ya saya mencoba mengalir begitu saja sampai kemana air itu menemukan muaranya. Oke, tapi awalnya gimana? Kok tiba-tiba bisa dipanggil? Nggak ngerti kan, bukan saya yang minta, Bu panggil saya dong, kan nggak seperti itu. Iya, tapi awalnya gimana? Maksudnya ada TV kah atau tiba-tiba orang nelpon? Nah, tiba-tiba orang dari daerah-daerah telepon, kepengen ngundang. Ya sudah, mungkin ngundang saya, ya sudah, di situ saya hanya sebatas sharing, berbagi ilmu. Kulil haqqa walau kana murah, menyampaikan hak Allah walaupun mungkin nggak enak didengar, tapi bukan hak saya. Bahkan saya nggak punya hak apapun atas diri saya. Kedipan mata saya saja sudah menjadi haknya Allah ya. Kalau semenit kedipannya ditahan sama Allah, nggak akan enak rasanya kan. Berarti kan saya nggak punya hak apapun. Gitu. Tapi jadwal Umi ini sangat amat padat. Enggak juga, kata siapa? Katanya hampir tiap hari. Ya kan? Ya hampir tiap hari sih enggak juga ya. Karena memang kalau hari-hari kan anak-anak sekolah. Pagi sampai siang, pulang mereka sore. 3:30 baru sampai rumah. Mereka kan les langsung ya. Jadi di rumah sepi gitu kan. Ya udah akhirnya saya setiap kali ada kegiatan ya pagi sama siang. Sama siang. Saya biasain sore atau maghrib saya bisa berjamaah sama anak-anak dan nggak pernah mau ngambil kegiatan malam karena malam waktu saya ngajarin PR mereka. Oh, jadi tetap sholat. menjadi seorang ibu ya, tetap menjadi seorang ibu. Ya, nanti saya dituntut. Betul. Nah ini kalau menurut saya, mungkin setelah almarhum, akhirnya masyarakat melihat betapa kuatnya seorang istri dan ibu gitu ya. Dan akhirnya mungkin masyarakat ingin belajar hal tersebut. Itu kali yang dilihat dari mereka bahwa Anda kuat banget. Aduh. Nah, tapi benar kan? Mungkin yang mereka mau kan gimana caranya bisa seperti itu, bisa bertahan dan sebagainya. Nah, kalau menyangkut hal tersebut, sebenarnya dari Umi Pipi sendiri, apa yang di-share?
Pada saat dakwah itu apa yang di-share? Apakah berhubungan dengan ditinggalkan sama UJ? Ada nggak? Lebih kepada umum ya. Lebih Maksudnya, pada umum. ya lebih kepada kita ini, teman sejati kita siapa sih? Bukan suami, bukan istri, tapi lebih kepada teman sejati kita itu kematian. Yang 24 jam ngikutin kita, nggak pernah tahu kok takdir kita. Umur nggak ada yang pernah tahu. Mas Dedi tahu nggak besok pagi masih panjang umur? Nggak tahu. Nggak ada. Tahu kan? Berarti kan kematian rahasia Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Bahwa siap nggak siap, kita harus menghadapi itu. Dan siap nggak siap, kita harus siap untuk ditinggalkan. Siap untuk ditinggalkan. Tapi kan susah banget nih. Membuat seseorang siap untuk ditinggalkan itu kan sulit kan? Iya memang. Cuma menyadari manusiawi sih. Manusiawi saat itu mungkin shock atau apapun itu manusiawi. Tapi setelah itu saya meyakini bahwa saat kita diberikan ujian oleh Allah, berarti kita saat kita minta sabar, kita pasti Allah nggak akan pernah kasih kita sabar. Saat minta sabar, tidak akan diberikan sabar. Kasih kita Oke. sabar. Lalu Tapi apa akan yang harus kita minta? dididik terus untuk menjadi sabar gitu. Jadi saat manusia diberikan ujian, itu ibarat manusia menjadi jadi besi menjadi pisau kan nggak langsung jadi pisau. Ditempa dulu tuh ya. Ditempa, dibakar, diasah, dibentuk, lalu ditempa lagi, itu baru menjadi pisau. Dan saya meyakini semua ujian, saya nggak punya kekuatan apapun, tapi saya yakin, saya selalu minta kepada Allah sang pemilik kekuatan supaya saya terus diberikan kekuatan. Saya nggak mau minta penjagaan oleh siapapun. Buat saya Allah sang sebaik yang menjaga. Kalau Allah yang menjaga, yakin hidup kita akan tenang. Gak perlu minta pembelaan orang lain. Karena kebenaran di mata Allah selalu benar. Karena biasanya manusia itu selalu hidup itu butuh pembelaan orang lain, ya kan? Conformity. Jadi lawannya kekuatan diri kita itu adalah conformity dari orang lain dan pengaguman terhadap diri sendiri. Makanya kalau zaman sekarang tuh beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu belum ada handphone, kalau kita lihat dompet itu isinya foto pacar, foto suami, foto istri, foto anak. Kalau sekarang kita lihat handphone isinya foto sendiri. Selfie ya? Iya, isinya foto sendiri. Saya salah satu pelaku. Salah satu pelakunya. Oke. Nah, bicara tentang foto, jadi Umi ini adalah salah satu pelaku doyan foto, termasuk foto selfie, ya. Dan bahkan karena saking doyan fotonya tersebut, pada saat mau ceramah keluar kota, dia ketinggalan pesawat gara-gara foto-foto dulu. Enggak. Ayo, iya kan? Aku mau kemana? Ke Makassar ya? Ke Semarang, mau ke Semarang. Siapa sih yang bocorin? Nah, ya kan? Jadi dia foto-foto di luar, udah foto pesawatnya udah terbang. Bukan masalah itu, soalnya nggak ada pengumuman, kita nggak denger. Ya kan ada jam. Iya sih. Tuh. Tapi bukan itu. Oh iya. Tapi Gak apa-apa, bela diri gak apa-apa, boleh. Bukan pembelaan diri, maksudnya gini. Saat itu memang kondisi di jalan kan macet. Nah, posisi teman saya sudah ada di dalam bandara padahal. Udah dalam bandara. Saya kan biasa sama teman, sama Josi, dia yang bawa mobil sendiri. Kan harus cari parkir dulu, gak ada valet di situ kan. Gak ada valet, nah, ya. Kita parkir, terus setelah itu ya udah kita cepet-cepet dan parkirnya dapat yang jauh. Mobil kita tinggal di situ. Begitu masuk, udah ketemu dong teman-teman, ya udah foto dulu gitu. Foto dulu. Karena setiap momen harus diabadikan. Oh iya, itu alasan yang tepat sekali. Setiap momen harus diabadikan. Begitu kita masuk, nunggu, kita kasih boarding pass-nya, bilang pesawatnya udah jalan. Anda nggak lihat jam? Lihat jam. Tapi biasanya kan suka ada delay dikit. Oh, ngarep delay. Itu foto teman-teman atau foto selfie? Oh, ini dia fotonya yang membuat ketinggalan pesawat. Lihat. Lagian dia pakai tuh. Kacau ini siapa sih kerjaan siapa ini, Mari? Inilah yang membuat Umi ketinggalan pesawat. Tapi ini fotonya foto rame-rame. Kenapa teman-teman saya semua? Ya kalau teman-teman orang lain ngapain foto bareng lu? Saya mau tanya, ini kan foto rame-rame nih. Kalau seandainya Umi foto sendiri, selfie sendiri, itu bibirnya pakai manyun-manyun juga nggak? Aduh. Ganti topik deh. Oh, ganti topik, gak apa-apa. Kita ganti topik. Nah, setelah berangkatnya ke Semarang, akhirnya setelah selesai pekerjaannya, Umi pulang ke Jakarta. Ya, ke Semarang. Dan ketinggalan pesawat lagi pada saat pulang ke Jakarta. Ya,
Sebenarnya kalau di Semarang itu kemarin karena memang bapak saya lagi sakit. Oke. Bapak saya sakit dan itu pas waktu memang ada waktu kosong yang akhirnya saya pagi-pagi minta teman cariin pesawat. Oke. Dapat siang. Dapat siang. Ini lucu banget. Jadi siang dapat tiket pesawat, akhirnya yang ketinggalan Yang ketinggalan gara-gara foto itu ya. Dan itu kan kita sudah booking pulang pergi tiketnya. Pulang pergi. Pulangnya 6:30 malam. 6:30 malam. Jadi diperkirakan kalau kita 1:30 berangkat sampai sana sampai Semarang itu bisa 1:30 lah ya. Oke. Karena terlambat. Terlambat. Tiket pesawatnya next jam 3 sore. Oh berarti udah mepet banget kok. Mepet banget. Jam 3 sore akhirnya delay pula. Delay pula pokoknya kita sampai Semarang itu sudah jam 5. Nggak mungkin pulang jam 7. Nggak mungkin pulang jam 6:30 kan. Terus akhirnya telepon minta pesawat yang selanjutnya full. Full. Akhirnya ya sudah kita nekat sama teman-teman kita ke kereta. Pulang naik kereta. Jam 11 malam kita perempuan semua 5 orang ke kereta istilahnya mau full itu. Tapi namanya ya kali aja ngobrol sama kita dapat tiket. Nggak dapat juga. Nggak dapat juga. Percuma tuh mau perempuan kayak mau apa perempuan percuma ya. Akhirnya dapat juga. Kita mau ke Solo. Ya udah kita malam ini ke Solo aja. Lo ngapain ke Solo? Cari pesawat yang dari Solo ke Jakarta. Oke. Karena kan dari Semarang ke Solo cuma sejam, kalau naik mobil kan sejam setengah lah gitu. Kalau Anda ini mau pulang atau mau wisata sebenarnya? Traveling juga. Traveling kan? Nah, ya akhirnya ke karena Solo. besok pagi saya harus ada acara di Cikarang. Oke, gitu. jadi ke Solo. Akhirnya nggak jadi, karena di Solo kita waiting list. Di Solo waiting list. Sampai akhirnya ya sudah kita... Ini endingnya kemana ini? Saya lagi bingung nih, Deten. Ini endingnya pulang kagak ke Jakarta? Pulang dong. So akhirnya pagi kita nginep, terus subuh kita berangkat sama teman-teman, kita langsung, ya sudah kita go show aja di bandara, kita cari full juga. Full juga? Kita rayu-rayu lah segala macam. Ya udah nunggu aja kalau yang lain ini ada pembatalan berarti bisa masuk. Akhirnya 5 menit mau berangkat pesawat masuk 3 orang. Akhirnya saya sama teman saya yang 2 masih standby. Sampai di bandara, ban mobil saya bocor sampai bandara Jakarta. Akhirnya saya naik taksi menuju ke Cikarang. Tapi alhamdulillah dinikmatin aja. Tapi intinya nyampe. Nyampe intinya juga. Nyampe. Itu perjalanan, ya. Namanya perjalanan pasti banyak kendala, masalah, tapi intinya nyampe ya. Jadi ingat, jadi pesan dari kisah ini adalah jangan foto-foto diri sendiri di bandara. Buat Anda yang ingin bertanya pada Umi, langsung gunakan hashtag Tanya Umi Pipi. Tanya Umi Pipi dengan hashtag tersebut dan kirimkan ke Twitter @hitamputihT7. Kirimkan ke @hitamputihT7. Nah, selain satu ini kita akan membahas tentang, saya mau tahu nih ya kan, dengar-dengar kabar-kabarnya saat-saat ini banyak pria-pria yang mendekati Anda. Itu yang mau kita bahas. Jangan marah-marah, tetap di Hitam Putih. Kita sekarang sudah ada live tweet dari Anda dengan hashtag Tanya Umi Pipi dan kita akan coba tayangkan di sini dan langsung tanya dan Umi jawab. Oke? Coba kita keluarkan sekarang. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Kita coba baca satu persatu. Iya, pertanyaan pertama bisa dilihat bahwa tidak terlihat apa-apa di sini ya. Kan lihat kok, orang yang punya iman. Oh ya, lu berarti saya nggak punya iman dong kalau begitu. Dari King SA tuh, tanya Umi, nggak ingin rencana nikah lagi Umi Pipi? Nah, nggak ingin nikah lagi. Apa yang bakal Umi lakukan jika ada seorang pria yang melamar Umi? Ini nanyain cowok semua nih, ya kan? Ini kayaknya pertanyaannya di setting nih. Apa enak aja di setting? Apa makna setia terhadap pasangan buat Umi? Ada niat buat nikah lagi nggak? Kalau mau ngundang Umi jadi, ini sengaja ya kalau saya baca Anda naik turunin nih atau gimana sih? Saya sampai mana tadi bacanya? Ada niat buat nikah lagi nggak? Oh, jadi semuanya intinya pertanyaannya adalah apakah Umi ada niat untuk nikah lagi? Lalu kalau ada seorang pria yang mendekati, nah itu foto saya barusan. Itu prianya maksudnya. Itu prianya barusan. Saya juga duda sih. Nah, kenapa? ada masalah? Usaha itu adalah hak setiap umat manusia. Jadi kalau saya mau nanya apa tadi? Kalau ada pria yang mendekati Umi, apakah sudah terbuka hatinya?
Aduh, bingung saya jawabnya. Bisa nggak ada topik yang lain? Ini topiknya sangat menarik, apalagi buat saya pribadi ini menarik sekali. Apalagi sekarang kayaknya kurusan gitu, jadi slim banget ya, lihat ya. Dulu kan gemuk banget. Nah, enggak lah, itu pengaruh kamera kalau. Oh, pengaruh kamera. Turun berapa kilo? Hampir 5 lebih lah. Mengikuti dietnya Mas Deddy. Oh, ngikutin dietnya saya. Apalagi udah ngikutin dietnya saya. Mungkin Anda harus lebih akrab dengan saya kalau bicara. Rating tinggi kayaknya ini. Rating tinggi kayaknya. Kreatif gue marah-marah tulis modus. Biarin apa? Silakan Umi. Apa tadi pertanyaannya? Kalau ada pria yang ingin mendekati Anda, apakah Anda sudah terbuka hatinya untuk menerima pria tersebut? Kalau mendekat hanya sebatas sebagai sahabat atau apapun ya. Kalau jadi sahabat saya nggak nanya. Nggak mungkin mau dekat sebagai sahabat. Mungkin kalau ada gini deh, kalau ada pria yang jatuh cinta pada Anda, apakah Anda sudah terbuka untuk hal tersebut? Ujian ini. Ini ujian. Semua menjadi ujian. Dulu saya pernah meminta kepada Allah ya, waktu saat beliau meninggal. Itu kan saat itu memang shock sekali, yang ada di dalam pikiran saya selalu bertanya kenapa. Pasti. Bukan saya bertanya kepada Allah, tapi saya bertanya kepada diri saya. Terus saya bertanya, kenapa? Maksudnya secepat ini gitu. Yang pasti semua kepengennya saya sampai tua nanti bisa melihat anak-anak menikah. Cuma akhirnya inilah takdir, dan saya dulu selalu minta, ya Allah udah deh tutup aja gitu. Karena buat saya kan pasti akan, kita sementara kok gitu ya, tinggal di dunia ini sementara. Tapi kan ternyata mungkin gitu buat saya lebih baik sendiri. Kalaupun sendiri itu membuat saya bahagia, saya minta sama Allah supaya saya sendiri gitu kan. Tapi kalau ternyata kata Allah yang menurut saya baik, menurut Allah nggak baik gitu kan, jadi ya saya bagaimana Allah saja. Oh, jadi intinya adalah pasrah ya. Iya, tapi saat ini saya masih fokus sama anak-anak. Masih fokus pada anak-anak. Tapi saat ini sudah banyak pria mendekati Anda kan? Atas siapa? Gosip aja saya nih. Saya nanya, apakah Enggak banyak pria mendekati Anda? Enggak. Banyak teman-teman saya. Saya selama ini kemana-mana selalu ditemenin teman-teman saya. Ditemani teman-teman? Sama sahabat-sahabat saya gitu. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan ya intinya ya. Apa sih pasti ini? Aduh, saya dibikin malu di sini. Nah, apakah punya misalnya sampai ada menikah lagi, apakah kasih lagu romantis gitu loh. Nah, gitu. Mas, tolong lagunya dong. Notnya di W sama C. Mau ember. Notnya di W sama C. Lagunya gundul-gundul pacul. Nah, kan. Enggak ini. Kan. Tiba-tiba. Kan. Bukan, sorry. Bayangkan. Nggak ngerti tiba-tiba keceplosan seperti itu. Oh, keceplosan itu berarti ada di otaknya dari kemarin udah kepikiran terus. Nanti malam juga mimpi gue, liatin aja. Sekarang udah gundul-gundul pacul. Ya, walaupun sakit terhina, tapi ya berarti kan ada dalam pikiran Umi barusan. Umi, saya mau tanya. Iya. Kalau seandainya Anda jangan gundul-gundul pacul beneran, no? Yang romantis Mas, gundul paculnya. Gundul Versi pacul yang romantis. Oh, versi yang romantis. Ada ya versi romantis. Kalau seandainya Anda menikah lagi, misalnya, apakah harus ustadz lagi? Aduh, saya nggak ngerti mau jawab apa. Kan Allah yang memberikan jodoh. Pasti kan, tapi maksudnya. enggak lah, saya nggak ngerti. Pokoknya sekarang saya cuma kepengen fokus sama anak-anak itu aja. Okay. Kalaupun ya akhirnya yang menurut saya kepengennya ya saya bahagia dengan diri saya, dengan anak-anak saya. Tapi kalau ternyata sama Allah mengirimkan gitu ya itu bagaimana Allah, kan kita rencana kita kadang Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita harapkan. Betul. Ya kan? Jadi apa yang kita harapkan tuh kadang-kadang belum tentu apa yang kita butuhkan. Tidak sesuai. Kadang gini, saat kita melihat gunung itu tampak cantik sekali ya dari jauh. Tapi saat kita deketin ternyata batu, kerikil. Banyak batu, banyak kerikil, belum binatang buas. Nah, ini kehidupan. Saat kita berpikir yang baik-baik, yang indah-indah, ternyata
tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi saya biarkan mengalir saja. Biarkan mengalir saja sama Yang siapapun terpenting apapun. sekarang saya fokusnya sama anak-anak. Sekarang Gitu fokusnya aja. sama anak-anak. Kalau sekarang fokusnya sama anak-anak, kita akan undang ketiga anaknya. Ini adalah putranya Abizar, terus Ayla, putri ketiga ya, betul ya? Dan putra keempatnya Bilal. Mereka bertiga kita undang sini. Silakan. Aduh, oh tapi tunggu. Abizar katanya mau mempersembahkan sesuatu buat Umi, silakan Abizar. Ya, Nah, Saya aduh pinter banget ini transisi, pinter banget. Pinter bikin orang nangis. aku bikin puisi. Puisi ini buat Umi tersayang. Hai. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarahi, katanya membaiki kelemahanku. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku merajut, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku dekil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku tersilap, dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sepi lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, dia obati dengan penawar dan semangat. Dan bila aku mencapai kejayaan, dia kata, bersyukurlah pada Tuhan. Namun, tidak pernah aku lihat air mata dukamu mengalir di pipimu. Begitu kuatnya dirimu. Ibu, aku sayang padamu. Tuhanku, aku bermohon padamu, sejahterakanlah dia selamanya. Pinter banget. Aduh ya. Kasih sayang. Dia juga punya lagu loh. Dia coba bikin dong. lagu yang Umi, coba nyanyi. Coba. Coba pengen Om Deddy pengen denger. Mau Umi nyanyinya. Coba. Malu dia, tapi syairnya luar biasa. Boleh denger nggak? Gak bisa sekali lah. Sebentar ya sama Umi. Pasti orang-orang pengen dengar ya. Dikit aja. Coba ya, 1, 2, 3. Coba, 1, 2, 3. Dia malu. Jadi kasih tahu sama Uminya deh gimana lagunya deh. Lagunya gini. Saat air mata jatuh. Terus gimana Mas? Dari mata indahmu. Terus saat aku, kok jadi Umi yang nyanyi sih? Coba kan dong. Yang bikin siapa? Abizar yang bikin? Sama teman-temannya. Sama teman-temannya untuk Umi. Ya mudah-mudahan dia harapan buah hati saya, harta dunia akhirat yang ya dia yang bisa membuat saya sampai saat ini bahagia karena mereka. Oh. Abizar itu puisi bikin sendiri? Ya, Bikin sendiri. Kenapa kok bisa tiba-tiba punya pikiran pengen bikin puisi buat ibu itu kenapa? karena aku sayang sama Umi. Sayang sama Umi. Emang puisinya itu tadi kalau disingkat isinya tentang apa? Tentang kasih sayang ibu kepada anak. Tentang kasih sayang ibu kepada anak. Oke. Dan Abizar sendiri melihat ibu ini ibu yang seperti apa? Ibu yang sabar, baik hati, dan taat pada agama. Dan taat pada agama.
Itu pasti bangga sekali ya, seorang ibu mendengarkan hal itu. Saya pernah, saat saya sakit, suatu hari saya sakit, saya menggigil, terus saat itu dia nutupin, dia selimutin saya. Saya ngelihat, terus dia tidur di bawah kasur saya, dia baca Al-Quran. Itu membuat saya, ya Allah, mudah-mudahan dia selalu jadi anak soleh buat saya. Anak soleh buat saya, selalu menjadi kebanggaan buat saya. Gitu. Ini yang membuat saya selalu mendidik anak-anak. Memang saya keras untuk soal agama gitu ya, maksudnya disiplin. Saya kepengen menjadi ibu yang bukan hanya sebatas menyuruh teori, tapi saya ingin mempraktekkan bahwa saat saya masuk sholat gitu ya, saya selalu menyuruh dia untuk jadi imam saya saat ini. Terus mengimamin adik-adiknya, memimpin sholat sama adik-adiknya gitu. Jadi saya ingin mempersiapkan dia kelak, dia akan menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya, untuk pemimpin untuk diri dia sendiri. Luar biasa. Oke, itu kalau dari Abizar. Tapi kalau dari Ayla sama Bilal, kalau ngeliat ibu nih, ibu tuh galak gak sih sebenarnya? Umi, Ayo, galak gak? Galak? enggak. Baik. Baiknya kenapa? Baiknya kenapa? Ayo saya pindah situ aja. Baiknya kenapa? Baiknya kenapa? Ini pasti diancam sama maknya. Enak aja. Anak kecil tuh Oh, ada tulus mikrofon. semuanya. Nih, ibu galak nggak? Enggak, baik. Baiknya kenapa? Baiknya kenapa? Suka beliin mainan, suka nemenin bobo, atau suka apa? Suka Suka apa? Jawab dong. Ayo, suka apa? Suka apa? Ya udah, suka apa? Ini bisikin begitu ditanya nggak tahu. Ibu baik apa enggak? Enggak. Enggak. Jadi baik apa enggak nih? Oh baik. Baik. Tadi baik terus enggak. Oke, menarik sekali ya kita lihat ya. Tapi tadi benar-benar. Dia bisa nyanyi loh. Oh bisa nyanyi? Oke, nanti berarti nyanyi habis ini. Nyanyi buat ibu juga ya. Harus mau, pokoknya nggak mau tahu, harus mau. Harus mau. Kalau nggak mau menggigit kamu. Tapi menarik banget kalau kita lihat tadi, apalagi seorang anak membaca puisi seperti itu. Pasti seorang ibu nggak mungkin tidak meneteskan air mata. Dan ya itulah arti dari anak-anak itu sendiri kali ya. Jadi penguat sekarang ya. Sudah dengan tidak adanya almarhum, sekarang bisa menjadi pengganti dan jadi penguat. Itulah Umi Pipi dan keluarganya dan anak-anaknya. Dan masih banyak lagi yang bisa kita kupas dari keluarga ini, karena masih banyak yang menarik. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tidak ada satu orang pun yang ingin ditinggalkan oleh orang yang dicintai atau disayangi, yang masih merubah banyak hal dalam hidupnya. Dari kebiasaan yang terjadi, dari obrolan yang tiba-tiba tidak ada lagi, dari kenangan, memori, bahkan cita-cita bersama itu tiba-tiba begitu saja lenyap. Tapi ya, tadi sudah dibilang bahwa takdir manusia tidak ada yang tahu. Nah, melihat hal itu semua gitu, dengan Umi sekarang yang tertawa dengan anak-anak seperti ini dan sebagainya, apakah Anda sekarang bahagia? Saya bahagia seandainya saya bisa bersama orang-orang yang saya sayangi dan mereka bahagia. Saya bahagia, menurut saya itu saat saya bisa membahagiakan orang lain. Orang lain bahagia, saya akan bahagia. Bahagia itu artinya ketika Anda bisa membahagiakan orang lain. Jadi ketika kita melihat mereka bahagia, kita pun akan merasa bahagia gitu. Iya. Jadi hidup ada artinya gitu ya. Betul. Oke. Nah ini kalau tadi kan kita lihat kedekatan anak-anaknya. Sebagai seorang ibu luar biasa lah. Tadi Abisa udah cerita tentang ibu. Saya tanya, kalau sebagai seorang anak. Ya mungkin ini yang menjadi PR buat saya. Saya ini kan tinggal di Jakarta. Bapak saya, orang tua saya satu-satunya tinggal di Semarang. Bapak ayah tinggal di Semarang? Ya, tinggal di Semarang, dan waktu untuk intens ketemunya itu jarang banget. Paling
Lebaran gitu ya, atau kalau pas anak-anak libur sekolah baru ke sana. Kadang juga bapak saya yang datang ke Jakarta. Jadi ini yang membuat saya belum mengabdi, belum bisa membahagiakan gitu ya. Kenapa nggak dipindahkan ke Jakarta? Beliaunya nggak mau. Ya. Namanya orang tua kan pengennya di kampung gitu ya. Cuma ya saya mempunyai seorang ayah yang luar biasa, seorang bapak yang saya saat ibu saya meninggal, saya seusia anak-anak saya. Seusia Adiba, umur 13 tahun. Jadi saya bisa merasakan. Kebalik nih ya, kalau dulu ayah menjadi orang tua tunggal ya, mengurus anak-anaknya ya. Oh, itu sulit juga loh hidupannya. Dan saya jadi saya berapa saudara itu? 6. 6. Oke. Saya paling kecil. Jadi saat itu saya umur 13 tahun, jadi saya bisa merasakan bagaimana perasaan anak-anak saya saat itu. Jadi sekarang tinggal ayah. Iya, tinggal bapak. Nah, ini yang belum bisa mengabdi sama sekali. Maksudnya belum bisa membahagiakan full gitu. Yang masih terus kepengennya, ya mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umur ibadahnya, disehatkan supaya saya terus bisa merawat. Jarang ketemu dong berarti karena jauhnya itu. Iya, kadang saya nyolong-nyolong sebentar kalau saya ada waktu kosong baru saya ke sana. Terus kalau pas anak-anak libur atau Sabtu Minggu gitu. Dan sekarang bapak saya yang kesini, tapi dalam keadaan sakit ya. Ya saya lagi pengen mengobati lah, maksudnya merawat saat ini. Kepengennya merawat, kepengennya deket, kepengennya bisa membahagiakan, itu aja. Aduh. Kenapa sedih ketika bicara tentang itu? Ya, saya belum menjadi anak yang bisa membahagiakan mungkin kalau gitu, karena misalnya ketemu ayah, apa yang ingin Umi ucapkan? kepengen minta maaf, kepengen mudah-mudahan beliau selalu panjang umur, panjang hidup. Ya Allah. Oh sayang. Aduh. Ini adalah ayah. Iya. Kerjaan saya apa sih ini? Aduh, nih. Tadi kan saya tanya kalau ketemu ayah apa yang diucapkan. Ya. Sekarang ketemu sudah. Pengen saya tuh punya bapak yang luar biasa. Nggak pernah ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Nggak pernah selalu menjaga, tapi yang terpenting selalu mendoakan gitu ya, dan nggak pernah selalu mengajari anaknya sabar, nerimo atas apapun gitu ya. Dan luar biasa, jadi didikan itu berasa sekali sampai sekarang gitu. Dan ya cuma kepengennya bahagia, ngebahagiain di sisa hidupnya biar sehat terus. Pak, kalau buat Bapak nih, Umi ini dulu anaknya seperti apa, Pak? Anaknya ya itu ya banyak pergaulan sama teman-teman gitu. Gak bisa diem. Nggak bisa Saya dengar katanya dulu Umi itu mantan model ya, Pak ya? Iya. Oh, mantan model tuh. Iya, bapaknya bilang iya. Bener, Pak ya? Iya. Terus suka ikut kontes-kontes modeling gitu, bener? Iya bener. Oh. Terus katanya pada saat itu waktu lagi kontes modeling dia pernah pakai celana cut brainya Bapak, Pak? Iya. Oh, kan itu belum ada yang tahu itu. Nah, coba tolong diceritakan gimana. Ini siapa sih yang ngebocorin? Ya dulu jadi waktu ikut kontes pemilihan lah ya. Saya itu kan orangnya emang nggak bisa diem gitu dari kecil gitu. Kalau ada pemilihan ini pengen ikut gitu ya. Terus dan saya dulu Bapak kan punya grup gambus gitu ya. Terus kadang selalu ditawarkan untuk nyanyi. Bahkan saya dulu itu waktu SMA lah saya jadi penyanyi kafe keliling gitu. Oh.
kadang beliau yang nganter gitu ya, terus nungguin gitu ya, buat kelangsungan hidup lah. Dan nah cerita Cak Lana itu, jadi waktu ada acara terus cari kostum bingung kan, ya udah deh pakai yang ada aja. Aduh, jadi Tadi itu celana ayah yang dipakai. Tadi Umi mengatakan nih, nyanyi keliling di kafe dan sebagainya untuk kelangsungan hidup. Maksudnya untuk kelangsungan hidup? ya buat sekolah gitu ya, buat nambah-nambahin lah gitu. Jadi ada apa namanya band home band gitu-gitu kan di kafe ya. Saya kadang nyanyi di Tapi sana. apakah dulu di keluarga itu secara ekonomi agak susah dulu atau gitu? Ya begitulah. Bapak saya pegawai negeri sipil dan pensiun. Dan kalau sekarang nih Pak, apa yang sudah Umi Pipi bisa berikan pada Bapak? Bapak tidak usah diberi apa, lihat keluarga sudah senang, sudah cukup. Luar biasa. Saya punya bapak tuh luar biasa, nggak pernah minta apapun. Itu orang tua yang benar ya. Jadi orang tua yang pernah benar mau yang baik menyusahkan. itu, yang penting lihat anaknya seneng aja udah seneng, ya Pak ya. Iya. Nggak perlu minta, nggak perlu apa. Iya. Bahagia melihat anak-anaknya bahagia Pak ya. Iya. Waduh, tapi katanya Umi sudah berangkatin haji juga, betul Iya. Pak ya? Terus rumah direnovasi. Iya. Oke. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi menarik sekali loh, karena memang ya itu ya kali ya, orang tua tuh seperti itu yang baik ya. Bahwa ngeliat anaknya bahagia, dia bisa bahagia. Pada saat almarhum, pada saat itu kejadian seperti itu, apakah siapa yang ngasih tahu ayah, atau ayah tahu sendiri atau gimana? Saya telepon. Telepon. Malam-malam saya telepon. Ya, saya yang telepon. Maaf kalau saya boleh tahu nih, apa yang waktu itu ayah katakan pada Umi? Ya, nangis aja. Nangis, sabar gitu. Itu aja. Berarti kalau sekarang curhat dan sebagainya, Saya tuh nggak pernah cerita karena prinsip saya saat saya menjalani rumah tangga dulu waktu menikah dengan beliau, saya nggak pernah cerita Benar. siapa bagaimana sosok calon suami saya atau siapapun dan bagaimana rumah tangga saya nggak pernah cerita dengan keluarga saya. Saya keep karena kadang-kadang- saya menjalani Betul. berumah tangga, jadi saya merasakan mau sedih, susah, bahagia pun. karena kadang-kadang memang itu betul. Secara psikologi ya, orang tuh kalau lagi dalam masa kesulitan atau lagi berantem, dia butuh teman curhat. Dan jadi akhirnya menceritakan keburukan, kejelekan rumah tangga yang tidak harusnya kita perjuangkan sendiri ya Umi ya. Jadi Anda kuat sekali. Tapi saya punya teman-temannya Umi di sini, gerombolan si berat. Aduh, ya mereka ini siapa aja sih sebentar? Ketutupan sebentar, saya mau ngecek dulu. Oh iya boleh. Ngecek dulu. Saya kenal loh itu kayaknya. Oh, pantas nggak datang tadi di rumah ya. Ternyata 1, 2, udah 3. punya niat di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu yang nggak ikut. Oh, ada satu yang nggak ikut. Apa kabar? Gerombolan si berat katanya. Aduh, luar biasa. Oh baik. Mereka ini wanita-wanita luar biasa. Tapi mereka Karena biasa di luar. Iya betul. Tapi mereka terlihat ini ya, Umi. Mereka terlihat halus sekali ya di sini ya. Di sini. Pada saat saya ketemu kemarin, kenapa Anda wah hiruk pikuk sekali ya? Coba dijawab. Coba tolong dijawab. Yang tuaan ya Mas Dedi. Oh iya. Biar tua tapi yang kelihatan paling muda. Iya. Tuh kan bener kan, mulai kan? Mulai dipancing soalnya. Gimana? Enggak. Oh ya udah, tanyanya dirubah aja deh ya. Saya nanya apa jadi kagak hafal. Jadi ini katanya mereka ini adalah teman-teman yang selalu menemani Umi ya. Dan Umi ini katanya menurut teman-teman Umi ini jahil sekali. Kalau temennya tidur, difoto. Benar ya? Banget. Temennya lagi tidur, difoto. Banget. Wah, kita punya foto-foto Anda lagi tidur. Yes, itu keluarin Mas. Jangan dong, Aib. Bukan aku, bukan itu. Foto lagi. Jadi lagi tidur difoto sama Umi, itu kita kumpulkan. Ada fotonya nggak? Ada fotonya nggak? Kita keluarin fotonya. Boleh. Nah, itu katanya satu. nggak boleh. Itu ngapain? Naik beca. Oh, tidur ya kan?
Di Zoom loh, bayangkan kita nge-Zoom loh bahkan tuh. Astagfirullahaladzim, ini siapa yang ngasih ini? Luar biasa. Ini, Yang paling bawah. lagi tidur? Tunggu, itu lagi ngapain itu barusan? Itu ngapain itu? Ini kan waktu itu saya sakit, jadi Josie ulang tahun, jadi kita gila-gilaan aja di rumah sakit berdua. Itu ngapain itu? Saya doain dia supaya taubat. Oh, oke. Aduh, Emang Umi ini sejahil apa? Saya mau tahu Umi ini sejahil apa sih? Katanya jahil banget. Jahilnya seperti apa gitu? Jahil banget Mas Dedi. Ini yang paling tua yang jawab ya? Atau Ini gimana? yang paling Oh, muda justru. Oh paling muda ini, masih single. Oh iya. Biasanya yang korbannya yang sebelah saya Mas Dedi. Oh kenapa? Diapain? Biasanya diapain? Karena kan dia kalau tidur. Iya enggak. Kalau tidur cantik banget. Heboh ya, teman-teman Anda heboh. Saya jadi bingung mau nanya apa. Lihat mereka berantem sendiri coba. itulah lihat. luar biasanya mereka. Nah, apa sih arti mereka buat Umi deh kalau gitu? Arti mereka buat saya itu, sahabat itu tulus apa adanya. Nggak pernah melihat ada apanya, tapi dengan mereka tulus. Mereka nggak pernah selalu menemani saya. Dan saya sukanya sama mereka saat mereka salah, kita orangnya nggak pernah mau jaim. Nggak pernah mau yang ngomong di belakang. Nggak suka, selesaikan saat itu juga gitu. Saat ada yang nggak suka, kita bahas di situ, selesai. Oh. Gitu. Dan mereka inilah. Yang itu menarik sekali karena saya selalu mengatakan gini, kalau misalnya ada orang nanya ya, saya selalu mengatakan bahwa teman saya itu dikit, tapi sahabat saya banyak. Dan mana-mana tetap dihitam. Ini Alia sekarang penampilannya baru. Alhamdulillah. Sekarang menggunakan hijab. Ini sejak kapan? Udah sejak Ramadan kemarin sih, alhamdulillah tahun kemarin. Apa yang membuat Anda tiba-tiba seperti itu? Apa ya? Ya ini kan suatu kewajiban dan kayaknya bersegera untuk melaksanakan kewajiban lebih baik gitu aja. Oke, jadi ada saatnya ya, pasti untuk setiap orang mungkin ada saatnya. Betul. Ya? Oke. Dan kita punya informasi. Ya, ini punya informasi yang penting banget. Jadi dulu tuh aku pernah mengalami gangguan, pernah mengalami kaku dan juga nyeri sendi di sekitar ini nih, tulang lutut sama pinggang gitu. Nah itu ternyata gejala dari osteoartritis atau pengapuran sendi yang mana jadi sendi-sendi itu mulai terkikis begitu loh. Karena aktivitas yang padat dan mungkin juga karena faktor U pastinya. Oke, jadi pernah mengalami gangguan sendi ya? Pernah. Terus solusinya yang Anda pakai? Nah, solusinya itu harus tepat banget karena kalau dibiarkan itu bisa menyebabkan kita harus dioperasi atau malah menyebabkan kelumpuhan. Nah, makanya sendi yang rusak itu harus diberikan nutrisi dan juga perbaikan dari dalam. Nah, untuk nutrisi khusus terapi sendi itu hanya dengan Viosin DS yang bekerja untuk memperbaiki sendi yang terkikis dengan cara membentuk pelumas baru dan juga tulang rawan yang baru, tulang rawan sendi yang baru gitu. Nah, kalau sendi yang sudah rusak, kalau tidak diberikan Viosin DS itu maka tidak akan bisa kembali bekerja atau beraktivitas secara normal gitu. Oke. Nah, kemudian Viosin DS ini sudah terbukti khasiatnya dan juga kualitasnya karena bahan baku Viosin DS itu yang paling baik dan kandungan isinya itu sangat tepat begitu loh, Det. Sudah terbukti aman bagi penderita diabetes dan juga tidak menyebabkan alergi. Jadi sudah terbukti ya? Intinya sudah Betul. terbukti aman. Makanya sejak itu aku nggak mau coba-coba lagi, Det, untuk mencoba merek lain, apalagi yang dioles. Karena Viosin DS sudah terbukti dapat memperbaiki sendi yang rusak. Apalagi setelah aku rutin minum 3 kali sehari 1 kaplet, itu aku udah bisa kembali beraktivitas dan juga bergerak secara normal kembali. Pokoknya cuma Viosin DS untuk memperbaiki sendi yang rusak dan bukan yang lain. Oke. Kita punya kuis? Ada kuisnya? Oh, kita ada kuisnya. Ya, kita kuis dulu. Ini sebentar ya. Kita ada kuisnya ini untuk penelpon di rumah atau yang ada di studio? Untuk yang ada di studio, 2 juta rupiah, betul? Oh, 2 juta rupiah? 2 juta rupiah ya? Betul kan? 2 juta rupiah buat penonton studio. Silakan. Oke, pertanyaannya itu adalah
Kaku dan nyeri sendi disebabkan oleh sendi yang rusak atau terkikis. Maka nutrisi sendi untuk menutrisi dan memperbaiki sendi yang rusak yaitu dengan, ada pilihannya. Oh, kamu yang jawab ya. A. Fiostin DS atau B. Permen anti nyeri. Fiostin DS. Ya? A. Fiostin Fiostin DS. Ye, betul. Anda sudah mendapatkan 2 juta rupiah ya Mbak ya. Dipersembahkan oleh Fiostin DS. Terapi kaku dan nyeri sendi hanya dengan Fiostin DS dan bukan yang lain. Terima kasih Alia. Saya baru tahu bahwa ternyata ada permen anti nyeri ya. Baru tahu. Nah, inilah dia hitam putih hari ini. Kita udah mengundang ini keluarganya dari Umi Pipi, anak-anaknya, ayahnya kita terbangkan ke sini ya kan. Mudah-mudahan abis ini kayaknya mau diajak jalan-jalan kali ya, mau diajak pulang dulu ya. Dan itulah hidup ya, pasti penuh dengan ujian, tapi bagaimana Anda harus bertahan melewati ujian tersebut. Dan biasanya kalau setelah ujian kita naik kelas, ya kan. Mudah-mudahan kedepannya selalu membawa berkah buat semuanya. Dan biasanya kalau saya menutup dengan kata-kata bijak, kali ini saya ambil dari Umi sendiri. Jadi Umi punya kata-kata bijak apa Umi? Kata-katanya itu saat kita dipuji, haus dengan pujian, masukkan pujian itu ke dalam tong sampah. Karena nggak ada pantas-pantasnya kita dipuji, yang berhak dipuji kan Tuhan, Allah. Tapi saat kita dikritik, difitnah, dicaci, dihujat, masukkan itu semua ke dalam bejana emas karena banyak ilmu di sini. Oke, jadi kita belajar dari kritikan-kritikan orang lain itu ya, supaya tidak tamak, supaya dipuji juga kita tidak terlalu besar hati. Oke. Baik, itulah Umi Pipi dan keluarga. Terima kasih banyak sudah di sini. Bapak terima kasih semuanya, terima kasih Alia, thank you for coming here. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.